Oke, yang aku share ini lanjutan yang dari kemarin itu. Oke, nah kemarin kita udah ngobrolin yang normal good, inferior good, given good, sama Veblen good ya. Iya, Eh, jadi kalau normal good sama inferior good itu dilihat dari kacamata substitusi, tapi kalau given sama Veblen itu dilihat dari kacamata income-nya ya. iya, iya. Oke, sekarang masuk ke ininya ya, masuk ke soalnya. In the case of a normal good with a decrease in on price, which of the following statement is most likely true? Nah, ini berarti kita ngomongin ini tadi ya, substitution sama income effect ya. Substitusi sama income effect itu meningkatkan kuantiti yang dibeli ya. Gimana ini? Saya saya juga suka ini sebenarnya suka tukar juga terutama di substitution ya. Kalau income effect kan sebenarnya paling jelas gitu kalau income kita naik permintaannya juga meningkat terhadap barang tersebut karena kan barangnya barang normal. Kalau substitution nih saya suka lupa gitu makanya biasanya pakai jenis barangnya aja gitu buat buat menyusun jawabannya. Jadi contoh contoh jenis barangnya apa yang substitution misalkan eh, harga kopi dan teh gitu misalkan kopi dan teh kan bisa diasumsikan substitut gitu satu sama lain. Nah kalau misalkan harga dari tehnya naik, nanti permintaan dari kopi kalau bisa dia substitut kan orang jadi pada pindah ke kopi. Berarti permintaan kopinya bakal naik karena harga tehnya jadi mahal. Kayak gitu. Berarti jawabannya eh, benar yang A karena kalau substitution effect ketika terjadi harga yang barang B-nya naik, permintaan yang A jadinya naik juga. Saya saya pun juga masih sulit gitu kalau misalkan langsung otomatis bilang biasanya dibayangin dulu barangnya apa gitu. Baru nanti dikira-kira oh ternyata kalau harga barang B naik, permintaan yang A juga ikutan naik gitu. Nah, ini kayaknya ini deh Mas, yang ABC itu kan sebenarnya kalau tadi income kan jelas naik gitu ya. Nah, yang B sama C ini kan dia bilang kenaikan di quantity B sama C ya. Cuma bedanya itu masalah income effect-nya. Jadi kalau yang B itu has no impact ketika income effect, berarti ini jelas salah ya. Karena ketika income naik, Iya, maka eh, permintaan in the case of normal good ya with a decrease in on price. Oh, ini decrease in iya. on price berarti barang itu sendiri ya. Barang itu sendirinya di sini berarti teh tadi ya. Mm-mm. Jika harga teh turun ini ya. Jika harga teh naik. Oh, Eh, oh dia kan oh berarti jika harga teh turun. iya, iya Oh, bisa. maka permintaan dari kopi, maka permintaan dari Sebenarnya teh itu naik ya. iya, iya benar. Karena kan on price ya. Mm-mm. Ini sebenarnya agak susahnya karena kita nggak tahu yang ditanyain barang A atau barang B kan misalkan yang di kalau di soalnya itu kan normal normal Mm-mm. goods with decrease in on price cuman berarti misalkan kita asumsiin barang itu teh teh barang normal terus harganya turun nah mana yang terjadi gitu. Kalau yang A kan uh, buat substitution and income effect nah substitutionnya ini ke barang yang mana gitu apakah apakah barang misalkan kopi terhadap si tehnya atau teh terhadap kopinya gitu. Ini yang sebenarnya agak agak sulit juga sih lihat yang soal ini gitu jawabannya. Oke. Tapi Tapi kalau emang sebenarnya iya yang B mungkin bisa sama C dengan ini emang ya. itu ya. Iya, B sama C kan udah pasti salah. Iya, karena si income effect-nya ini has no impact. Padahal si barang itu sendiri Mm-mm. harganya turun. Harganya turun kan, si tehnya Iya, turun ya. iya. Harusnya kan permintaannya naik. Nah, yang ini has apa Mm-mm. income effect decrease. Berarti kan nggak mungkin ya, karena harga barangnya Iya, turun, maka permintaannya harusnya naik ya.
Oke, berarti harus lihat B Ya, sama C kayaknya untuk memastikan ya, karena income efeknya itu yang paling mempertegas ya. ya, Oke, itu yang di penjelasannya juga di jawabannya itu juga udah lumayan jelaskan sih Bu Lina yang untuk reinforcing barang itu ya. normal kalau iya iya Oke, jadi berarti substitution itu misalkan ada barang substitusinya dia yang harganya naik berarti permintaan teh kan jadi makin meningkat lagi gitu udah mah harganya turun terus barang substitutnya makin mahal ya berarti permintaannya akan makin meningkat lagi yang si tehnya. jadi substitusi harga naik di sini substitusi kopi ya. Iya Substitusi iya kopi barang harganya naik barang maka substitusinya. maka teh akan naik demand-nya ya. Iya, benar. Makanya Ya, ini logikanya kan ini kalau logika dari reinforcing ya. iya, benar. Oke, siap. Langsung lanjutnya yang ini given good. Jawabannya A, demand curve is positively slope. Nah, permintaan dari given good itu positively slope. Sorry, Bu Positif Lina, itu ya, screen-nya belum berubah ya? Screen-nya belum belum geser. ya belum. Screen-nya masih yang soal yang tadi. Oke, aku stop dulu ya. Bentar. Share. Udah? Kelihatan? Udah ya Mas Duduk? Iya, udah Oke. kelihatan. Nah, ini demand curve itu demand curve. Berarti gambar dulu nih. Nah, ini aku kalau udah grafik-grafik gini beneran lemot deh. Ini ya. Positively slope berarti ke sini. Iya, benar, benar. Itu Oke, sini positif. kan quantity. Sininya price. Hmm, iya, Nah, dia bilang given good, demand curve is positively slope. Berarti kan ke kanan. Nah, kenapa ke kanan? hmm, The income bukannya harusnya kan yang biasanya itu kayak gini ya. Yang biasanya kan kayak gini ya. Harga turun, iya. kuantitinya naik ya. Tapi kenapa untuk given good itu dia demand curve is positively slope? Nah, ini Increase in the price of the good is in greater demand from the good resulting in a positively sloped demand curve. Nah, contoh berarti kita masuk ke contoh ya. hmm, hmm. Ini Nah, kayaknya agak agak beda ya dengan yang biasa dipahami gitu untuk event goods. coba. Gitu. Saya sambil cari juga deh. Ya, ini kan kebalikan dari umumnya ya, Mas ya. Iya, sebenarnya sih jadinya lebih ke agak-agak ngafalin juga ya, karena by theory sebenarnya agak agak sulit gitu. Bukan maksudnya secara kehidupan nyata mungkin agak susah ngebayangin barang given karena memang jarang gitu ya kejadian. Jadi ya lebih ke ngapalin aja kalau given goods ya dia itu ketika harganya naik justru malah kuantitinya malah meningkat. Contohnya apa sih, Mas? Nah, itu nih saya juga nyari-nyari contohnya yang paling mendekati agak nggak kebayang juga sih. Aku coba buka bukunya ya. Jadi ya, jadi Samsung yang sudah strategis.
Penjelasannya di sini nih Mas, cuma dia belum ngasih contoh. Harga turun, substitution effect, cost of the goods. Oh, mungkin ini kali ya, Bu Lina, kalau yang bisa saya bayangin sih mungkin beras yang very low quality gitu contohnya. Jadi misalkan beras yang gitu ya, misalkan dengan kategori yang very low quality tadi, itu kan ketika misalkan harganya turun atau misalkan ketika income kita naik gitu ya, kan mungkin orang-orang udah nggak ada lagi tuh yang mau beli itu. Jadi income effect-nya tuh benar-benar signifikan gitu. Nah, jadi mungkin mungkin bayangannya jadi ada di suatu area yang mereka tuh memang pilihannya tuh nggak terlalu banyak gitu untuk substitusinya. Jadi misalkan antara beras A sama beras B gitu, yang ketika misalkan beras A itu harganya sorry, enak. Jadi misalnya di suatu daerah yang memang mereka tuh nggak banyak pilihan ya, terus ada beras yang secara kualitas nih sebenarnya jelek. Nah, ketika misalkan income dari masyarakatnya itu meningkat, nah mereka tuh udah nggak bakal lagi tuh mau konsumsi beras yang itu, mereka akan cari beras kualitas lain beras lain yang kualitasnya lebih bagus. Jadi si beras yang tadi itu benar-benar langsung ditinggalin. Nah, tapi ketika misalkan eh, harga dari harga dari beras yang kualitas jelek tadi naik, nah itu kan, tapi ini jatuhnya kayak asumsi juga ya. Jadi ketika eh, jadi mungkin gini sih lebih lebih enaknya ya. Jadi misalkan beras tadi ini beras yang apa? Beras yang kualitasnya jelek tadi itu harganya 9.000. Terus kemudian ada beras juga yang kualitasnya masih better gitu harganya 10.000 misalkan. Nah, yang beras kualitas jelek tadi misalkan harganya turun dari 9.000 jadi 8.000. Nah, yang kejadian kalau dia itu barangnya given, kan harusnya secara teori kan orang-orang jadinya beli itu kan, beli beras yang jelek tadi, yang 8.000. Nah, tapi justru karena secara income itu orang tetap bisa, sebenarnya eh, secara income kan relatif income-nya nggak berubah lah misalnya. Secara income dia nggak berubah, dia bisa beli beras yang tadi mau di harga 9.000 mau di 8.000. Tapi ketika harganya turun justru orang-orang nggak mau beli lagi gitu. Jadi ini memang agak sulit sih dibayangnya. Tapi intinya eh, given goods itu ketika harganya turun, yang harusnya orang-orang itu pada beli barang tersebut, ini malah ninggalin. Karena secara secara income, relatif terhadap income gitu ya, mereka nggak mau lagi beli barang tersebut gitu. Jadi harganya turun, justru permintaannya juga turun. Kurang lebih seperti itu sih kalau secara teori ya, tapi kalau dibayangin di dunia nyatanya memang sangat jarang gitu. Kalau baca-baca juga kebanyakan kasusnya tuh anekdotal sejarah gitu ya. Jadi sulit sulit banget gitu ngebayangin di kehidupan Apa nyata ini sih. aja kali Mas? Kayaknya apa tuh beras Budin, apa yo? Nek wong Jawa ini ngomongnya Budin. Apa ya? Kerak deh, beras Iya, kerak iya. kali ya. Boleh, Ya, boleh, boleh. beras subsidi aja ya. Jadi dia kan income Iya. tetap sama. Mm-mm. Nah, beras subsidi harganya 9.000 per kilogram. Tapi dengan kemajuan zaman, misalnya kayak gitu aja kali ya. Mm-mm. Tapi dengan kemajuan zaman, walaupun jangan beras ya, berarti
Tadi itu singkong aja lah. Hmm, Singkong sebagai bahan makanan pokok ya. iya, bisa, bisa. Kan harganya 9.000 per kilogram. Tapi dengan kemajuan zaman, walaupun income sama, saat ini orang tidak mau konsumsi lagi singkong ya, berganti ke beras. Oke? Hmm, iya, bisa kayak gitu. Walaupun harganya 11.000 per kilogram ya, lebih mahal tapi tetap dibeli gitu ya Mas ya? Iya, tapi di sini yang barang givennya maksudnya yang singkongnya ya. Iya, givennya si singkong. Mm-mm. Ya, istilahnya si singkongnya ini dimakan waktu dulu zaman kemerdekaan lah ya, asumsinya. Iya, bisa, bisa. Iya, Mas Dodo ini ada temanku namanya Mbak Anissa. Iya, Mbak halo, Anissa Mbak pengen Nisa. ikut belajar. Iya, silakan. Mbak Anissa katanya penasaran. Siapakah Mas Dodo? Iya, Mbak Anissa, Mbak Mas Dodo ini lecturer economics gitu. Nah, karena beliau sangat pintar economics, jadi aku belajar sama beliau. Udah lah, ini lebih ke sharing aja. Saya juga kadang-kadang kayak gini jadi ikutan belajar juga sebenarnya. Oke, lanjut ya Mbak Nisa. Sekarang yang ini ya, which of the following statement with respect to given and fabulous goods is least accurate? Ini jawabannya B, the highly negative income effect overpowers. Nah, aku tuh bingung-bingung loh yang kayak gini. Iya, sama nih. Saya juga kesulitan. Mungkin lebih enak kalau dieliminasi dulu ya. Kan ini Oke, oke. yang paling tidak tepat. Kalau yang A itu kan bener ya. Barang given itu kan sebenarnya barang inferior tapi levelnya itu udah parah banget. Jadi begitu harganya turun orang udah nggak ada yang mau beli. Terus Fabulous Goods, high status goods itu benar ya. Jadi ketika harganya naik orang justru malah beli makin banyak gitu barang-barang Fabulous. Karena memang biasanya yang high status. Jadi Yang yang aku Ernest udah tadi ya. ya yang A itu Oke, udah tepat. oke kita Terus eliminasi yang ya. terus yang B, highly negative income effect of the policy. Hmm, yang B ini agak-agak susah ya. Kalau dibahasain, kalau jadi bingung kadang-kadang. Atau kita cek dulu, Mas. Boleh, boleh. Nah, yang C itu eh yang yang given good aja kan yang positively sloping ya. Iya, Kalau tapi yang sebenarnya Veblen harusnya negatif slope ya. enggak, kalau Veblen pun juga positif demand sebenarnya. Karena ketika Semakin tinggi harga, semakin banyak kuantiti yang diminta. iya benar. Jadi yang C pun juga tepat sebenarnya. Tapi karena diminta yang nggak tepat, berarti yang C juga salah gitu. Mana ya? Iya, berarti yang C kan secara statement benar ya. Oh, yang C statementnya benar ya, sorry ya. C Ah, ah. benar ya. Karena kan tadi given given positively slope, si Veblen juga Juga sama. positively slope ya. Iya, Makin tinggi harga, makin diminati ya. benar. Quantity naik. Oke. Berarti ini yang list ya, yang list accurate itu adalah B. Nah, cara membahasakan yang, sorry ini yang C ya tadi. Cara membahasakan yang B itu gimana sih? Jadi saya juga sambil baca. Kalau dari penjelasannya sih sebenarnya terkait dengan Fabulous Goods itu eh, dia nggak ada semacam substitution effect gitu. Jadi kalau misalkan kayak given goods itu kan kita lihat ada kondisi ada barang substitusinya apa. Tapi biasanya kalau Fabulous Goods itu barang itu cuma jenisnya itu cuma satu, dia nggak ada substitusinya. Makanya ketika harganya naik orang tetap akan beli gitu, karena emang nggak ada penggantinya. Makanya di situ kalau dibilang eh,
Yang B itu kan bla bla bla, terus ada the substitution effect for both type of goods. Padahal kalau di favorite goods itu nggak ada substitution effect. Oke, jadi kita ngomongin si substitusi dulu ya, karena si Fabian Goods itu tidak ada substitusi ya, eksklusif. Hermes Iya, itu iya. saat ini belum tergantikan lah ya untuk status status apanya, right-nya itu ya. Nah, ini the highly negative income effect. Negative income effect itu kan lupa lagi maksudnya gimana? Eh, highly negative income effect itu sebenarnya lebih yang cocok buat yang si given goods tadi gitu. Jadi ketika income Oh, yang kita naik, ditinggalin ya. iya langsung langsung ditinggalin semua gitu. Sedangkan kalau favorite goods kan ketika income kita naik ya mungkin kita malah beli lebih banyak gitu untuk yang barang-barang high status tadi. Oke. Ya kayak Berarti gitu. maksudnya ketika income naik maka si given good-nya itu ditinggalin. Iya, iya. Kan kalau secara pembahasan, kalau misalkan negative income effect, berarti kan ketika income-nya naik, permintaannya turun kan. Padahal kan kondisi kalau normal goods kan ketika income kita naik, permintaannya meningkat gitu. Tapi kalau barang given, barang inferior itu kan ketika income kita naik, barangnya malah ditinggalin. Tapi kalau Veblen goods nggak berlaku negative income effect. Ya kalau gaji kita naik ya mungkin kita beli tas mahalnya makin banyak justru. Prevalent goods ini yang positif income effect ya. Iya, income effect positif. Oke. Tapi memang secara kalau belum belajar yang B itu susah dibahasain ya Mas ya. Iya, benar. Maksudnya effect over powers. The substitution effect for both types of good. Effect over power berarti Hmm. maksudnya Jadi effect over misal, powers itu gimana? iya, jadi misalkan gini kan eh, kondisinya misalkan ada barang yang tadi lah beras, beras yang low quality tadi. Terus misalkan income kita naik, kan kalau karena dia barang given gitu ya, berarti kan eh, income kita naik, ah, sorry, misalkan income kita turun, gitu. Income kita turun, permintaan terhadap barang tersebut malah jadi meningkat karena kita jadi nggak bisa, makin nggak bisa beli yang beras yang kualitasnya bagus, kayak gitu. Eh, Kemudian, iya kalau kalau yang overpower ini saya pun juga masih agak kurang paham sih sebenarnya. Tapi intinya negatif income effect-nya sih memang berlakunya lebih ke barang given ya dibandingin ke Fablet. Kalau Fablet plus lebih ke positif income effect. Tapi kemudian overpower substitution effect ini yang saya juga bingung. Oke, nggak apa-apa Mas Dodo. Ya, Nanti kita catat aja ya, siapa tahu besok-besok ketemu jawabannya. Tapi soal ini tuh aku menemukan di beberapa ini apa tuh namanya sering muncul gitu. iya, iya. Heeh. Mungkin kalau kalau dari saya sih lebih ke ya melatih untuk yang terkait dengan income effect sendiri itu apa, kemudian substitution effect sama ya sama substitution effect itu apa. Jadi eh, lebih lebih mendalami dulu, lebih paham lagi untuk logiknya gitu. Dan kalau misalkan yang disebut positively income effect itu yang seperti apa, itu atau negatif income effect kayak gimana. Jadi begitu nanti misalkan ada muncul lagi istilah-istilahnya digabung dengan terminologi yang lain, jadi tetap bisa lebih paham. Cuma memang kalau udah digabung gini sih lumayan ini ya, lumayan bikin pusing sih sebenarnya. Kalau per satu-satu sih mungkin bisa gitu kadang-kadang kita pahami, tapi begitu udah jadi satu kayak tadi terus ditambah overpower segala itu juga lumayan bikin pusing sih sebenarnya. Iya.
Tapi coba ini kan ada penjelasan the overwhelming nature of the highly negative income effect over the substitution effect is applicable to given goods only. Nah, ini nih yang over the substitution. Iya, ini ya yang over the substitution effect ini ya. Aku masukin aja dulu ke catatan yang harus kita baca lagi aja Iya, ya. boleh, boleh, boleh. Nanti Siapa mungkin tahu saya besok-besok coba ketemu. baca-baca lagi. Oh, Thank you. Kita next yang ini. Characteristic of given goods. Substitution effect is negative. Demand curve slope downward salah ya, yang P salah ya. Income effect is negative. Yang benar C. Ketika tadi ya, ketika pendapatan kita naik, maka given good-nya ditinggalkan ya. iya, benar. Makanya jadinya disebutnya negatif kan, income effect-nya. Oke. Ketika gaji naik, given good ditinggalkan. Nah, kalau case kayak gini kan kita jadi suka kebalik sama yang inferior good itu loh, Mas. Iya, jadi mungkin kalau kita ngomongin inferior itu kita nggak lihat substitution effect-nya, kita cuma lihat dari sisi income effect-nya aja. Karena substitution effect itu kan kalau misalkan income kita tetap nih, terus ada eh, barang A gitu. Nah, ketika hmm, sebentar, saya jadi baca-baca lagi nih yang substitution effect, agak lupa juga. Oh, si inferior itu tidak ngomongin substitusi ya. Iya, iya, Oke, berarti oke, given goods tadi itu kan memang impact terhadap income ya, tidak melihat substitusi. Oh iya ya, ini balik lagi yang ke atas tadi ya. Jadi aku harus paham bahwa ketika kita ngomongin substitusi itu adalah normal sama inferior. Tapi ketika kita ngomongin income adalah given sama Veblen. iya, Ini ya Mas ya kuncinya ya. iya. Sebenarnya sih itu sih Oke. dulu juga saya waktu belajarnya ya lebih ingatnya karena itu sih. Oke, makanya di sini kita kan nggak given ini kan kita nggak ngomongin substitusi, makanya A ini pasti salah ya. Iya, iya. Oke, A pasti salah karena given korelasinya dengan income. Oke, sekarang kita masuk ke supply analysis cost, marginal return, and productivity. Yang ngomongin marginal return dan lain-lain itu kan ini related sama yang grafik-grafik itu ya Mas ya. Mhm. Nah, Iya. pokoknya ya pemahamanku tentang grafik-grafik itu parah pokoknya. Hmm. Nanti mungkin Tapi ya, kalau untuk yang ini sih sebenarnya belum masuk ke grafik ya. Ini lebih karena ke masih hitungan ya. memahami konsepnya dulu aja gitu. Jadi yang penting tuh paham terminologi. Kalau kalau yang harus dipahami banget itu konsep dari marginal sama average gitu. Oke, Pokoknya gimana kalau tuh? yang harus dipahami kalau marginal itu kan tambahannya ya kita ngomonginnya deltanya gitu. Kalau average ya total total dibagi dengan jumlah yang digunakan gitu kan. Ya, jadi pokoknya kalau di ekonomi itu ketika kita dengar istilah marginal 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 apa
Terus selalu mikirnya tuh deltanya gitu. Pertambahannya tuh berapa atau penurunannya tuh berapa banyak. Nanti bisa macam-macam, misalkan diminishing marginal atau increasing marginal return. Nah, itu berarti ketika si penambahannya itu masih lebih tinggi, masih meningkat. Kalau decreasing berarti penambahannya itu justru makin berkurang. Nah, jadi kalau kita masuk ke soal yang pertama, itu kan diminishing marginal return pertama kali terjadi. Nah, jadi kita perlu bikin lagi eh, marginal produknya tuh berapa. Jadi kan di situ kelihatan tuh eh, mesin. Pakai Excel ya, biar enak. Iya, ya, boleh, boleh. Nggak kelihatan? Ya, Oke, nah, karena kita ngomongin marginal, berarti kita ngomongin tadi delta ya. mm-mm. 3, 8, 14, 19, 21. 3, 4,6. yang yang kolom average ini mending iya, nggak usah ditulis dulu, Bu Dina. Jadi Oke, itu dihapus dulu aja. Jadi sebenarnya kan secara konsep itu yang disebut dengan ini average apa nih, Bu? Average product ya, average product per hours gitu. Kan kolom satu itu jamnya, terus kolom kedua itu kan total produknya. Jadi kalau di logikanya kan berarti rata yang disebut dengan rata-ratanya itu berarti berapa banyak produk yang dihasilkan per jamnya gitu kan. ya. Jadi untuk kita dapat average-nya itu kan ya tinggal yang baris pertama berarti 3 dibagi satu, kemudian 8 dibagi 2, kemudian 14 dibagi 3 kayak gitu kan. Secara rata-rata gitu Ya, yang disebut dengan average-nya. Nah, untuk marginalnya, nah ini benar yang sudah ditulis sama Bu Lina, namanya deltanya. delta ya. Jadi, uh, jadi dari ketika mesinnya itu cuma 1 jam, dia dapatnya 3. Tapi begitu nambah 1 jam, nambahnya tuh 5 gitu. Itu kan ya kurang lebih Hmm, hmm. bahasanya gitu. Nah, nanti dicari pada titik mana yang dia itu mulai diminishing gitu. Berarti yang Itu kan 4 ini ya. kelihatan ya. Iya, Oke, coba kita lihat kunci jawabannya. Jawabannya A. Jawabannya 3, bukan coba yang tadi 4. balik ke Excel-nya, Bu Lina. Oke. Nih, Oh, yang ditanya itu pertama kali terjadi first occur beyond machine hour, iya setelah lewat dari berapa jam gitu. Jadi eh, peak-nya tuh di mana gitu, bukan setelah turunnya, tapi pas sesaat sebelum turun itu di mana gitu. beyond ya. Jadi kan Karena beyond iya ini ya. karena beyond, jadi jangan lewat dari situ dulu gitu. Diminishing Berarti marginal yang return first occur beyond machine hour. Berarti kalau kita ngomongin beyond, berarti pas peak-nya. Jadi di sini yang ketiga iya ya. iya benar. Oh, sebelum dia turun ya. Makanya tadi jawabannya yang 3 ya. Oke, siap. Ini mah belajar bahasa Inggris ya, Lin. Mesti paham pertanyaan. Iya, tapi memang kalau Mbak Nisa gimana? Maksudnya bingung juga kayak aku Iya, nggak? ya. Enggak sama. Nyimak-nyimak. Iya, iya. Kayaknya ini waktu waktu ngerjain kan ngekliknya tadi yang 4 ya, yang B ya. Tapi Heeh. ternyata jawabannya A. Mungkin karena kita Iya. nggak ngeh di beyondnya ini ya. Iya, jadi harus merhatiin pertanyaannya juga sih. Berarti ya. Oke, jadi kalau misalnya jawabannya itu yang 4, berarti nanti pertanyaannya apa, Mas Dodo? Pertanyaannya itu mungkin terjadi pas di jam keberapa gitu ya. Hmm, jika jawaban 4, Jadi diminishing marginal return pertama kali terjadi pada saat gitu. Dia terjadi di
Mesin hours tuh berarti operasi mesinnya tuh setelah berapa jam gitu. After kali ya. Bisa. Oke, nanti mungkin ketemu kali ya jawaban apa pertanyaan-pertanyaan yang yang Tapi pertanyaannya biasanya, after. ya, tapi biasanya kalau kayak gini sih sebenarnya umumnya itu yang ditanyain emang pas peak-nya sih, Bu Lina. Oh, Jadi umumnya memang, memang ditanyain pas peak ya. heeh, iya, jadi mungkin nanti pemilihan katanya kayak gimana, tapi biasanya ditanya itu emang peak-nya sih. Coba mungkin nanti di soal-soal berikutnya ada juga kali. Oh, siap. Oke. The manager, a small manufacturing firm, gathers the following information about the firm's labor utilization and production. Refer to the data, the marginal product of labor demonstrates increasing return for the firm in the number of workers is processed to but not more than increasing returns. Berarti ini kita Ya. selisihin dulu ya. Ini ya masih balik lagi ke yang tadi, nyari marginalnya juga. Oke. Itu kan ada tuh di soalnya kan the marginal product of labor demonstrates. Nah, udah ngomongin marginal tuh langsung aja cari deltanya dari Selisihnya total ya. produknya. Selisihnya di sini. Oh, kita bikin Excel aja lah ya. Kayak tadi, Iya, biar enak. bisa pakai Excel, bisa pakai yang kayak di jawaban ini juga bisa juga. Geser bunyi. Itu yang 0, lebarnya 0 juga. Pertanyaannya apa tadi? Lah, nggak ke copy. Pertanyaannya. Yang masih increasing return kan. Iya. Increasing returns, total product, increasing returns-nya yang di sini kan ya? Iya. Kan masih increase. Jadi marginal produknya kan masih nambah. Jadi ketika cuma ada satu orang itu produksinya 150, tapi terus nambah orang kedua jadi 320 atau nambahnya 170. Nambah satu orang lagi nambahnya 190. Nah, begitu nambah orang berikutnya, nambahnya cuma 150. Nah, itu berarti udah selesai tuh increasing-nya. Jadi yang dicari kan pas titik tertingginya tuh di berapa gitu. Oh, ternyata cukup 3 orang aja gitu. Oke, berarti yang ini sama ya, saat peak ya? Oke. Biasanya emang gini-gini yang ditanya pas peak-nya sih. Peak-nya tuh entah pas diminishing atau increasing, itu peak-nya di mana. Biasanya pertanyaannya gitu sih. Oke. Terus. Tapi mungkin emang ini juga ya, sebelum kita masuk ke yang sini kan, perlu dipahami juga kalau dalam berproduksi itu kan memang ada diminishing marginal utility. Ketika kita nambahin input baru, tambahan inputnya tuh bisa jadi nggak besar menambahkan outputnya gitu. Jadi nggak efisien kan, kita mencari produksinya efisien. Memang benar kalau misalkan kita punya pegawai 100 sama cuma punya pegawai 5, ya pasti secara output lebih banyak kalau pegawainya 100, tapi apakah efisien kan belum. Bisa aja sebenarnya 5 itu bisa menghasilkan sekian, di saat kalau 100 itu menghasilkan lebih banyak, tapi sebenarnya penambahannya itu bukan material. Kalau dulu saya dicontohin misalnya toko ini fotokopian gitu. Fotokopian kan paling biasanya pegawainya cuma 2-3 orang gitu. Nah, terus nambah satu lagi 4, jadi 4 gitu. Produksinya nambah lagi 5, produksinya nambah lagi, tapi itu sampai ada 20 orang gitu dalam satu toko. Itu mungkin produksinya tetap meningkat, tapi kan
jadinya malah makin gak efisien, tambahannya makin dikit, jadi percuma aja gitu nambahin orang banyak tapi penambahan outputnya itu nggak signifikan. Jadi konsepnya sih itu kalau di yang terkait marginal utility ini, marginal return ya. Oke. Yang ini selanjutnya the point when the effect of diminishing return is first observed. Berarti ini yang peak-nya juga ya? Iya, sama. 2400, 100 akre. Terus ini kan tinggal dibagi doang ya. Ketemunya itu adalah B. B itu adalah 3150. Oh, ini nggak ke copy. Oke, aku hitung aja ya. Jawabannya B 3150. Mas Dodo di kantor, Mas? Iya, Bu Lina juga di kantor. Di rumah. Oh iya, tadi ada suara anaknya ya. Iya. Salah nih itu Lin. 135 bukan 140. Gimana, Pak? Yang 3150 sebelahnya. 140. 135. Iya, 115. 115. Tadi jawabannya 3150 ya? Di sini ya, karena udah nggak ada tambahan ya. Ini kan Iya. udah peak-nya ya. Turun. Eh, Enggak. Nah, ini kan yang peak-nya di sini nih. Betul? Nah, ini Yes. Iya. turun. Nah, dia pertanyaannya beda nih. The points when the effect of diminishing returns is first observed. Ini first observed di sini. Kalau tadi itu karena beyond ya. Iya. Ini sebenarnya pertanyaannya agak-agak menjebak juga ya. Enggak. Kayaknya ini nih, the effect of diminishing returns is first observed. Jadi udah kejadian gitu. Mungkin ini coba Bu Lina, ini kan yang the point terus dalam kurung in gallon of water per acre itu coba berarti kan gallon of water dibagi sama luasnya kan. Coba deh dibuat deh yang berarti kolom L dibagi kolom M yang di Yang Excel-nya. ini kan? Enggak, ini kan M dibagi L. Nah ini sekarang coba L dibagi M deh. L dibagi? L dibagi M. Nah, bikin aja di kolom baru aja. Ini. Iya. Terus baru di ke bawahin. Nggak kelihatan juga ya. Iya, pelan-pelan gitu deh caranya. Iya, ini pertanyaannya agak-agak. Kita bandingin sama yang tadi ya. Diminishing marginal return first occur beyond. Diminishing return is first observed. Oh, oke. Yang ini demonstrate increasing returns. Ini kan yang maksimal ya di sini pertanyaannya. Demonstrate increasing returns. Oh, sorry, Bu Lina, bisa balik lagi aja tadi kayak yang tadi. Nayangin aja. Ini, sorry, tadi saya salah memahami ternyata. Jadi, ya ini sebenarnya udah benar sih yang tadi dari yang Bu Lina coba jawab. Jadi pertama kali di observasi itu pas di poin keberapa gitu dia mulai diminishing gitu. Ini ya. Iya benar. Jadi penambahan airnya kan dia coba airnya ditambahin terus kemudian hasilnya dapat berapa gitu kan. Tapi ternyata pas dia nambahin 3.150 dari
eh, dibuat marginalnya juga kali ya. Iya, jadi begitu begitu dari 3150 ke 3300, justru malah yieldnya itu kan malah makin dikit kan, malah berkurang gitu. Yang tadi 135, kita jadi cuma 115. Kebayang? Oke, ya. Jadi udah clear ya di sini diminishing return is first observed ya. Jadi memang pas udah penurunannya ya. Kalau yang Iya, tadi di sini karena beyond diminishing marginal return first occur beyond. Beyondnya berarti memang sebelum turun ya. pas puncaknya. Iya, sebelum turun. Oke. Semoga nanti ingat. Nah, ini udah masuk ke soal cerita untuk income and substitution effect. Jadi ada bapak-bapak, dia 3.000 per month, terus dia mengalokasikan dana 300 per month untuk menengok anaknya. Oh, dia biasanya tuh 3 kali ya, 3 times. Oke, terus ada diskon dari busnya itu bisa nengok 4 kali, tapi harganya 320. Earningnya kan tidak berubah, tapi karena price-nya turun, maka kuantitinya akan ditambahin ya. Ini yang ini sebenarnya saya kurang tahu. Bu Lina untuk yang latihan soal sama jawaban ini dapetnya dari mana ya? Ini ada di CFA itu, di buku Oh, no, CFA. di buku CFA-nya ya. Ya, Heeh. ya, Eh, soalnya jadi sebenarnya kan kalau di sini yang eh, yang jelas gitu ya kan, kalau kita ngomongin substitution effect itu ketika harganya turun terus kita beli lebih banyak gitu. Itu kan substitution effect, itu kan di situ ada juga tuh di penjelasannya yang bagian itu ya, yang kalimat di C is correct itu kan di bawahnya tuh ada juga substitution effect terjadi ketika konsumer membeli lebih banyak barang ketika harganya turun. Nah, ini kan harganya turun kan, kalau secara average kan harusnya hmm. 300 dibagi 3 kali kan berarti harusnya 100. Tapi terus jadi 80 harganya kan. Terus dia jadi beli lebih banyak. Nah, itu kan berarti substitution effect itu udah pasti ada di sana. Nah, tapi di sini untuk yang income effect-nya ini yang saya sebenarnya masih agak agak ragu juga gitu, karena nggak ada asumsi di sini dia itu income-nya naik gitu. Di situ kan dia cuma dibilangnya ya income-nya 3.000 per bulan gitu, nggak ada perubahan. Cuma kalau di pembahasannya itu kan seolah-olah dia ada kenaikan purchasing power gitu, karena harganya turun. Ya berarti kalau kayak gitu semua semua kejadian itu udah pasti ada income effect-nya gitu. Karena kalau harganya turun ya secara purchasing power kita jadi makin eh, jadi makin kaya gitu. Tapi mungkin karena ini resmi dari CFA-nya, berarti yang mereka emang pengennya yang diomongin income di sini bukan income nominal, tapi income-nya income real. Jadi dari uang yang kita punya, kita tuh bisa beli berapa banyak gitu. Yang dilihat di income realnya gitu. Jadi walaupun secara nominal dia nggak ada perubahan, tapi secara real dia itu jadi lebih kaya gitu, karena bisa beli lebih banyak.
Sebenarnya gitu sih yang dipengen dari mereka gitu ya. Oke, ini jadi kayak ngomongin GDP real sama GDP nominal. Iya, benar. Padahal Tapi tadi jadinya kita nggak pernah ngomongin real ya, masalah real income iya, ya. iya. Jadi kalau di sini sih yang kelihatannya jadinya karena harganya kan turun, uh, secara purchasing power kan dia lebih bisa bisa konsumsi lebih banyak dan dia melakukan itu gitu. Jadi ada income effect di sana kan di situ dijelasin ya, his earnings yang 3.000 per bulan itu nggak berubah, tapi karena harganya turun dia uh, because the price has fallen, kalau dia tetap pakai kalau dia tetap melakukan 3 trip per bulan, dia akan he will have an extra income available gitu. Jadi secara real dia jadi lebih kaya gitu kalau dia tetap cuma melakukan perjalanan 3 kali. Kan harganya turun, dia jadi cukup, kalau dia tetap melakukan 3 kali perjalanan berarti ya kalau dia tetap melakukan 3 kali perjalanan berarti kan secara income dia jadi lebih kaya gitu. Tapi terus kemudian di increase in purchasing power atau real income itu yang disebut dengan income effect. Uh, dan ketika dia melakukan benar-benar pembeliannya ditambah gitu ya, jadi perjalanan ditambahin lagi, berarti ada substitution effect juga di sana. Ya kalau kayak gini sih ngikut aja sih ke yang mereka mau gitu. Berarti uh, ketika harganya turun, secara purchasing power orangnya meningkat, bisa beli lebih banyak, dan dia melakukan itu, ya berarti dua-duanya kena. Income effect-nya kena, secara real dia lebih kaya, dan substitution effect-nya juga kejadian karena dia beli lebih banyak. Harganya turun dan dia beli lebih banyak. Mungkin kejadiannya gini ya, saya jadi coba kulik-kulik lagi gitu. Misalkan kasusnya dia nggak melakukan perjalanan lebih banyak. Jadi harganya turun nih, tadi 300 kan, eh, mengalokasikan 300 per bulan eh, untuk 3 kali perjalanan. Tapi terus kemudian ada diskon turun dari 100 harga jadi di sini sebenarnya nggak dibilang sih ya gitu, for trip. Ya dia 4 jadi dari 100 jadi per tripnya itu jadi 80. Nah kalau misalkan dia itu nggak menambah jumlah perjalanan, jadi dia perjalanannya tetap tetap sama gitu yang tadinya 100 dia 3 kali perjalanan tapi harga 80 dia tetap 3 kali perjalanan. Nah itu berarti terjadi cuma income effect aja, substitution effect-nya nggak terjadi karena dia nggak menambah perjalanannya. Tapi kalau dia juga menambah perjalanan jadinya income plus substitution effect. Oke, Mas Dodo. Lanjut ya. Oke. Ini ngomongin itu lagi. A man travel over the weekend. Oke. Harganya 40. Berarti ini perbandingan antara bus sama si kereta ya. Mhm. Tapi agak-agak perlu dipahami banget ini soalnya. Eh,
lihat di sini kan dia biasanya naik bis, harganya lebih murah dibanding kereta, tapi lebih lama gitu ya perjalanannya. Tapi kemudian ada yang si bisnya itu ngasih paket bisa 3 perjalanan untuk harga dua gitu ya, dua. Jadi dua dua kali naik gratis satu gitu. Berarti harganya diturunin. Sorry. Berarti busnya ini ya, jadi 2 kali 40 kan 80, tapi bisa untuk 3 kali trip. Jadi satu kali tripnya Iya. kurang lebih ya 27 gitu ya. Hmm. Katakanlah. Nah, tapi justru di sini yang menariknya karena dia tahu harga bisnya itu jadi lebih murah, dia tuh malah dia tuh malah jadi pakai bis dan juga pakai kereta juga gitu. Jadi dikombinasiin ya. Iya, biasanya kan dia cuma pakai bis aja gitu dulu. Oh, Tapi jadi begitu harga, karena ini patokannya itu harus mengunjungin anak 4 kali seminggu. iya, iya, Nah, makanya dia untuk optimalisasi, dia busnya 3 kali, trennya 1 kali ya. mm, kalau dulu itu dia cuma pakai bis aja karena berarti ya duitnya terbatas gitu. Tapi justru Mm-mm. begitu harga bisnya turun, dia nggak empat-empatnya pakai bis, justru dia malah mengurangi yang bisa 3 kali sama naik kereta gitu. Karena dia punya uang lebih karena harga bisnya turun, dia pakai buat naik kereta. Gini, jadi nanti in the end dia itu untuk optimalisasi, makanya dia ngambil bus yang 3 kali 80 plus 60 ya, jadi 140. Mm-mm. Yang biasanya dia 160, jadi tetap tetap dapat advantage ya dengan Iya, dia naik kereta. iya. Nah, yang jadi pertanyaan buat orang tersebut si bis itu jadinya barang apa gitu. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan jatuhnya kan ketika harganya turun, justru permintaannya juga turun. Ini kan kurang kurang lebih kayak gitu ya. Oh, Jadi makanya itu dia inferior ya. Harusnya itu iya, ketika harga turun dia malah bus semua ya. harusnya kan normalnya Hmm. kayak gitu. Karena dia ninggalin ninggalin bus untuk milih tren ya. Iya, A, Veblen itu luxury goods berarti enggak. C, normal. If bus travel were a normal good, he would use it more, not less. Oh, ini benar ya yang tadi kita obrolin ya. If bus travel were a normal good. Ya, 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 ya. Makanya normal goods ini ya. Oh, siap, siap. Lanjut. A company plans to hire additional factory employees in the short run. Nah, ini ngomongin marginal lagi nih. Berarti deltanya ya. Mm-mm. Nah, apa hubungannya sama marginal returns? Berarti kan eh, delta dari returns-nya ketika dia nambah karyawan. Iya, benar. Itu terjadi ketika full capacity. Jadi orangnya itu datang tapi nggak ada kerjaan yang nambah ya. Iya, benar, benar. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, iya benar jawabannya yang A itu kan udah mungkin di penjelasannya juga udah cukup jelas ya yang di situ.
Nah, mungkin kita bisa bahas yang B sama B sama C. C-nya. Nah, kalau B itu kan jadi kondisinya pabriknya itu lagi labor shortage gitu, justru malah kekurangan orang. Justru malah mereka ketika ada orang baru, pasti tambahan returnnya jadi makin meningkat, masih meningkat. Kayak misalnya tadi tempat fotokopian gitu, tadinya satu orang doang, dia ngerjain semua, dia ngeprint, dia fotokopi, dia uh, layanin penjualan yang kecil-kecilan juga. Nah, terus nambah satu orang lagi, kerjanya jadi bisa lebih cepat gitu. Jadi uh, tambahan returnnya bisa lebih tinggi. Ya, jika kondisi labor shortage. Sama juga kayak yang C ya. C sama B itu kan kurang lebih mirip. Yang C itu kan Oke. workers, Kondisi labor shortage juga ya. kondisi labor shortage juga, jadi harus multitasking, harus bagi-bagi share duties juga gitu. Jadi kerjaannya jadi numpuk lah. Oke. Siap. Mas Dodo ini udah jam 5, Hmm. takut Mas Dodo mau pulang nih. Oh, enggak sih Bu Lina. Paling tadi aja ya PR yang buat substitution sama apa yang income effect itu ya. Karena kayaknya masih agak ribet juga. Yang overwhelming tadi ya. Iya, iya. Oke. Siap. Nah, ini yang jadi nanti selanjutnya itu adalah marginal revenue, marginal cost and profit maximization, short run cost curves. Nah, ini udah masuk kurva-kurva nih. Iya, iya. Ini PR sih. Ini lumayan rumit sebenarnya. Iya, itu apa namanya? Imajinasinya itu suka dibolak-balik gitu loh. Benar, benar. Itu harus sering-sering gambar kurva sih, Bang. Oke. Next pertemuan yang itu ya, Mas Dodo. Ya, bisa, bisa. Oke, makasih banyak Mas Dodo atas waktunya. Ya. Mbak Nisa, mau ada yang ditanyain? Aku nyimak dulu kali ini ya. Siap.